Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Salatiga. Saya ingin mempresentasikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya sendiri, Setiawati, dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Dengan para pendukung, yaitu fasilitator Bapak Muhammad Husdi dan pengajar praktek Ibu Tri Eliawati. Anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidikan yang menuntun, pendidikan yang diumpamakan petani atau pendidik diumpamakan petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Petani harus merawat tumbuh kembang sesuai dengan jenis tanamannya. Petani hanya dapat menuntun tumbuh kembang tanaman. Petani tidak dapat mengubah kodrat tanaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan. Jadi di sini anak tidak boleh disamakan dengan anak yang lain, dan petani harus menuntunnya, jadi bukan mengubah kodrat anak tersebut. Pendidikan yang menuntun selanjutnya, kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar anak dapat memperbaiki menjadi manusia yang seutuhnya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi di sini anak bukanlah kertas kosong yang dengan sesuai dengan programnya guru diubah sesuai dengan keinginan guru. Akan tetapi di sini guru hanya menuntun anak tersebut supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat anak itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus dilaksanakan sesuai pendidikan harus dilaksanakan sesuai alam dan zamannya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kodrat anak. Jadi karena kehidupan atau sosial budaya Indonesia yang beragam, maka secara otomatis pendidikannya pun juga akan beragam sesuai dengan kondisi budaya masing-masing wilayah di Indonesia. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa yang sehingga menghasilkan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kondisi murid yang saya yakini yaitu seperti kertas kosong yang bisa diisi apa saja oleh guru, yang selanjutnya mempunyai standar kemampuan yang sama dan punya gaya belajar yang sama. Jadi saya berpikiran bahwa murid itu mempunyai kemampuan yang sama, jadi semua harus sama. Ketika dikasih soal satu misalnya, harapannya semua bisa mengerjakan begitu. Tetapi di sana saya belum melihat kemampuan anak tersebut. Jadi saya masih menganggap bahwa soal yang saya kasihkan harus sama, dan saya tidak memperhatikan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya, pembelajaran di kelas yang saya yakini yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru,
model pembelajaran yang monoton, target sama untuk semua murid, fokus pada materi dan target kurikulum yang harus tuntas, menuntut bukan menuntun. Belum mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu keterampilan 4C, communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Guru belum memahami karakter murid atau belum memahami perbedaan karakter dan potensi setiap murid sebagai kodrat yang dimiliki. Namun setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya terhadap murid yaitu setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda-beda, sehingga harus diperlakukan secara berbeda pula. Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan yang ada pada murid seperti gaya belajar, kemampuan awal, dan lain-lain. Murid bukan objek tapi subjek belajar, sehingga pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran tidak lagi fokus pada target capaian dan ketuntasan materi dalam kurikulum. Jadi di sini kita benar-benar harus menghamba kepada anak, dan antara anak satu dengan anak yang lain adalah berbeda, seperti itu. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya terhadap pembelajaran dan sikap saya sebagai guru yaitu pengembangan keterampilan abad 21 atau 4C seperti communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Guru harus menuntun budi pekerti, berusaha menjadi pribadi yang patut diteladani oleh murid, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Guru lebih sabar dalam menghadapi tingkah laku murid yang unik dan berbeda-beda. Semakin semangat mempelajari berbagai praktik baik pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak berubah, terutama dalam wawasan dan sudut pandang saya dalam memperlakukan murid dan mengubah pembelajaran sekaligus sikap saya sebagai guru. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, penerapan model pembelajaran yang berpusat pada murid, pengembangan keterampilan abad 21, pengembangan keterampilan 4C, communication, collaboration, critical thinking, and creativity melalui pembelajaran yang ada dalam kelas, penanaman budaya gotong royong melalui piket kelas, kerja kelompok, kerja bakti kelas, Jumat bersih, dan lain-lain, penanaman budi pekerti melalui pembiasaan dengan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang selanjutnya yaitu penanaman budaya religius melalui kegiatan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, sholat duha, pembiasaan infak pada hari Jumat, dan pembacaan Asmaul Husna, dan lain-lain. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Di sini anak melukis patung sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi sebelumnya kita memberikan penjelasan terlebih dahulu. Akan tetapi anak yang akan menentukan warna dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan keterampilan abad 21. Di sini anak membuat atau merangkai pistol dari rangkaian pipa-pipa dari beragam warna. Selanjutnya yaitu penanaman budaya gotong royong. Anak bekerja secara berkelompok menghias tampah yang akan digunakan pada HUT RI yang ke-77 kemarin. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu penanaman budi pekerti. Di sini anak sabar bergiliran dalam bermain ayunan, sabar menanti dan bergiliran secara berurutan. Yang selanjutnya penanaman budaya religius. Anak dibiasakan sholat duha dan belajar sholat subuh dalam kelas. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.